Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Al-Hakim Academy bersama saya Malik. Kali ini kita ada di kelas saham ya teman-teman. Kita akan belajar mengenai terkait sama technical analysis. Untuk yang pertama, saya akan mengulas mengenai materi yang kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin kita udah belajar di sesi 1 mengenai apa itu saham, kenapa saham, kemudian kenapa harga itu bisa naik, kenapa harga itu bisa turun, dan berbagai macam mengenai market universe-nya di saham. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar mengenai technical analysis. Apa sih technical analysis? Technical analysis itu adalah ilmu dalam trading yang akan mengevaluasi pergerakan harga berdasarkan historical data. Jadi kita akan melihat historical datanya, kemudian kita akan menggambar, membuat pola seperti itu, dan kita akan menganalisis dari semua itu untuk memprediksi harga di masa yang akan datang seperti itu. Kemudian dalam technical analysis itu dasarnya itu adalah Dow Theory gitu. Jadi kalau teman-teman itu mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti seminar, itu pasti tidak terlepas dari Dow Theory seperti itu. Jadi ada 6 di sini poinnya yang menjadi asas di technical analysis. Yang pertama adalah market discount everything. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa semuanya itu akan tercermin di harga, mulai dari fundamental, news seperti itu. Pokoknya semua terkait sama saham itu akan tercermin di harga gitu. Sehingga di sini kita bisa menganalisa terkait sama pola dari harga tersebut seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah ada 3 primary dari market trend, yaitu primary trend, kemudian secondary trend, kemudian minor trend seperti itu. Yang nanti akan kita pelajari ya di sesi-sesi selanjutnya. Kemudian ada 3 macam dari primary trends yang mempunyai 3 fase. Jadi saham itu atau market itu mempunyai 3 fase. Ada fase akumulasi, ada fase partisipasi, kemudian ada fase distribusi. Nanti juga akan kita pelajari. Kemudian yang keempat itu stock market average dari stock market itu harus dikonfirm dengan yang lain seperti itu. Jadi pada saat dulu itu kan pada saat zamannya si Dow ini itu ada 2 indeks gitu. Itu ada industrial Dow Jones Industrial Market Dow Jones Industrial Average sama Dow Jones Transportation Average seperti itu. Jadi ketika industrial naik, maka harus dikonfirm dengan transportasi seperti itu. Karena apa? Karena ketika industrialnya itu mengalami kenaikan, maka butuh yang namanya transportasi pada saat itu seperti itu. Jadi di poin 4 ini kita akan membicarakan mengenai relationship intermarket ya gitu. Kemudian yang kelima, tren harus dikonfirm dengan volume seperti itu. Kemudian yang keenam itu tren itu akan ada sampai ada signal yang sangat kuat sehingga tren itu menjadi reversal seperti itu. Jadi ini poin 6 ini adalah yang menjadikan azas kalau kemarin kita mengetahui mengenai trend following, maka orang-orang yang menjadi trend following itu biasanya itu menggunakan asas nomor 6 ini seperti itu. Jadi tren itu akan terus naik, misalkan trennya naik, tren itu akan terus naik sampai ada signal reversal gitu, yang proven seperti itu. Itu ya mengenai asas Dow Theory. Kemudian apa sih, bagaimana sih kita dalam menganalisa? Nah, dalam menganalisa itu yang pertama kita harus identify ya teman-teman. Jadi kita identify terkait sama saham yang akan kita analisis. Jadi kita buat pola, buat chart, buat pattern seperti itu. Kita melihat price-nya seperti apa, volumenya seperti apa. Nanti akan kita bahas. Kemudian setelah kita identify, kita akan determine nih. Jadi kita akan memutuskan, oh saham ini itu akan sideways, mungkin saham ini akan naik atau saham ini akan turun. Nah, kemudian habis itu kita execute. Nah,
Di dalam execute itu biasanya kalau untuk awal di Indonesia itu kan pasti buy dulu ya teman-teman. Jadi ketika kita execute itu pada saat step determine itu view kita akan mencari saham-saham yang akan potensi naik seperti itu. Nah, setelah ketemu kita execute. Nah, setelah kita melakukan execute, misalnya kita buy, kita akan melihat nih feed forward. Jadi kita akan melihat apakah saham tersebut itu bergerak sesuai dengan prediksi kita atau tidak seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak bergerak sesuai dengan prediksi kita, maka kita akan melakukan identify lagi seperti itu. Jadi proses ini itu akan terus dilakukan sampai kita keluar dari saham tersebut gitu. Nah, kemudian apa yang akan kita analisa? Yang kita analisa itu yang pertama adalah price action. Nah, jadi untuk price action ini itu akan mengindikasikan pergerakan dari saham tersebut, harga saham tersebut gitu. Apakah dia akan naik atau turun seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah volume. Nah, untuk volume ini itu menunjukkan power dari arahnya seperti itu teman-teman. Jadi volume ini akan menunjukkan seberapa kuat harga tersebut naik dan seberapa kuat harga tersebut turun. Nah, dua ini itu biasanya juga ada strateginya gitu. Jadi dua ini itu biasanya yang kita kenal sebagai strategi price volume analysis seperti itu. Kemudian bagaimana kita menganalisis? Nah, ada beberapa step mulai dari yang paling universe atau yang paling gede sampai dengan yang paling detail. Nah, yang pertama kita harus menganalisis cycle-nya. Kemudian setelah cycle kita analisis, kita menganalisis trennya seperti itu. Nah, ketika tren itu sudah kita analisis, kita akan harus menentukan nih support sama resistennya seperti itu. Kemudian kita juga harus menganalisis untuk patternnya sampai yang level terkecil kita juga harus menganalisis candlenya. Sehingga ketika semua unsur ini sudah kita analisis, kita bisa untuk melakukan action seperti itu. Biasanya actionnya adalah buy gitu. Nah, nanti untuk next video itu kita akan mempelajari mengenai tema-tema ini ya teman-teman. Dia ada cycle, ada trend, ada support and resistance, ada chart pattern, ada candle seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah paham dan sudah bisa menganalisis dalam scope ini, itu artinya teman-teman itu sudah bisa melakukan trading saham seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe. Kemudian jangan lupa bunyikan notifikasinya, kemudian klik like, kemudian untuk mengembangkan channel ini silahkan isi komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.